Selamat bergabung, Alex. Apa Pertamina ada kemungkinan hukum mati nggak, Bang? Ya kalau kalau maling ya, kalau ada terbukti ya di pengadilan bahwa terbukti melakukan korupsi, menyalahgunakan kekuasaan, ya tentu harus dihukum seberat-beratnya. Cuma kan hukuman kita kan ada batasannya ya, nggak sampai ya paling 20 tahun hukuman kita sebatasnya. Itu beneran 1 kuadriliun, ya belum tahu lah, ini kan baru katanya kan, pembuktinya nanti di pengadilan. Sama kayak si siapa, Harvey Muiz kan kemarin itu kan sampai berapa ya, gue lupa tuh, sampai katanya berapa triliun. Itu kan sebenarnya bukan segitu, seratusan triliun itu yang dia di korupsi gitu kan, tapi sebenarnya ini apa nih begini nih, sebenarnya kan itu secara hitungan kerugian negara kita gitu dengan kejadian itu. Ya kita tetap harus hormati putusan pengadilan ya, nggak boleh juga kita menuduh seseorang di luar dari putusan pengadilan. Kok kayak kemarin ada yang tanya ke saya tuh soal apa BTS ya, kan itu banyak yang menyerang untuk kasus BTS itu, menyerang larinya ke suaminya Mbak Puan, termasuk ya ke Puan gitu kan. Ya kita juga harus hormati karena pengadilan kan tidak bukti-bukti kan tidak mengarah ke sana, ya kita harus hormati. Nggak boleh juga kita menuduh. Ini mau gulingkan Prabowo Gibran, wong siapa yang menggulingkan, wong Prabowo Gibran itu dipilih 80% lebih ya. Apalagi tingkat kepuasannya sekarang 80% lebih kan, orang puas dengan kinerja Prabowo Gibran. Apa yang mau dipermasalahkan di Prabowo Gibran nggak bisa kita permasalahkan. Dalam berapa bulan ini kinerja mereka kan ya bisa kita lihat kan, bahwa banyak maling-maling akhirnya kebongkar, efisiensi berjalan, apalagi makan bergizi gratis yang tadinya nggak ada sekarang ada. Terus hal-hal yang mubazir sudah diefisiensikan. Jadi apa yang mau digulingkan? Mending yang mau gulingkan tidur sambil peluk guling. Terus apalagi nih, ada yang ya intinya adalah Pak Prabowo dan Pak Gibran harus kita dukung lah ya saat ini, karena apa yang mereka lakukan selama ini, saat ini ya sampai terakhir ini pun masih sejalan ya, sejalur dengan kampanye mereka gitu. Jadi Pak Prabowo dan Pak Gibran sekarang ini lagi melaksanakan janji-janji kampanye mereka ya, termasuk yang saya paling suka itu adalah menangkap maling-maling ini gitu kan ya. Jadi bersih-bersih di BUMN, bersih-bersih di berbagai lembaga ya. Kalau kita bersih-bersihin lembaga itu pasti tikus-tikus kan pada kabur gitu kan, pada kelihatan gitu. Mereka kan maunya di tempat kotor. Nah, jadi kita dukung lah ya, semua kementerian lagi bersih-bersih di kementerian itu kita harus dukung, termasuk di BUMN yang sekarang ini kan terjadi yang lagi heboh itu kan bagian dari bersih-bersih di BUMN gitu. Dan ini bagus, makanya Pak Ahok itu
sangat disayangkan kalau punya data tapi dia tidak berikan ke aparat hukum gitu kan, harusnya segera berikan. Ini apa nih, presiden lagi bersih-bersih malah banyak demo. Jadi sebenarnya sudah sering saya sampaikan ya, demo itu adalah sesuatu yang dilindungi, dan menyampaikan pendapat itu wajar-wajar saja. Tapi bukan berarti yang demo itu adalah pemilik dari kebenaran ya. Yang demo itu ya hanya menyuarakan pemikiran mereka, tapi bukan berarti pemikiran mereka itu adalah hal yang benar. Pemikiran mereka belum tentu benar, dan yang demo itu tidak bisa mengatasnamakan rakyat, karena banyak rakyat yang tidak juga sependapat dengan mereka. Dan sudah sering saya sampaikan, demo itu adalah dilindungi Undang-Undang 9 tahun 99 kalau nggak salah ya, lupa saya. Itu undang-undang untuk menyatakan pendapat ya, bukan memaksakan pendapat. Nah, yang banyak terjadi sekarang ini adalah memaksakan pendapat ya. Jadi kalau memaksakan pendapat tentu bukan lagi ada di Undang-Undang 9, tapi sudah hal yang lain. Bahkan bisa jadi pidana kalau memaksakan pendapat lalu membuat kerusakan di negara ini. Terus apa nih, Vika, assalamualaikum. Ibadah puasa ya, waalaikumsalam. Kalau si merah kagak di pemerintahan pasti banyak demo, bener nggak bang? Ya siapapun nggak ya, apa namanya, seperti yang saya sampaikan tadi, demo ya sah-sah saja. Si merah kan maksudnya PDIP lah gitu kan, tulis langsung PDIP, jangan tulis merah aja gitu. Jadi kalau mereka tidak di kekuasaan biasanya banyak demo. Yaitu banyak ya yang mengatakan seperti itu, di zaman Pak SBY pun PDIP ketika nggak di kekuasaan katanya banyak demonya. Ya nggak apa-apa. Itu kan bagian dari demokrasi, selama apa yang mereka sampaikan itu tidak keluar dari jalur. Apa yang mereka sampaikan itu adalah menyatakan pendapat, bukan memaksakan pendapat. Dan kalau bisa ya jangan juga yang harus diingat, jangan menyebarkan hoax ya, jangan menyebarkan fitnah, jangan menyebarkan apa tuh yang sering dilakukan oleh beberapa pihak selama ini, ya memaki-maki lah. Jadi janganlah, kalau mau demo silakan, menyampaikan pendapat silakan, kritik silakan, tapi kalau hoax, memaki, menghina, memfitnah, itu ya jalurnya sudah jalur yang beda, itu udah pidana. Dan saya berharap sih di pemerintahan Prabowo Gibran ini yang begitu-begitu segera dieksekusi ya, jangan dirangkul, karena kalau dirangkul model-model seperti itu malah seneng ya. Kalau dirangkul bukan seneng, saya koreksi, orang-orang seperti itu kalau dirangkul besar kepala ya, karena kalau mereka dirangkul mereka merasa pemerintah lemah. Pak Prabowo ya sudah berkaca kan di zaman Pak Jokowi ya. Pak Jokowi coba merangkul orang-orang itu, merangkul agar supaya mereka bisa ke jalan yang benar, tapi merasa besar kepala ya, sehingga semakin jadi. Makanya kan saya bilang di podcast kemarin itu, orang-orang yang memaki Pak Jokowi, memfitnah, menghina, itu ya udah kebanyakan orang-orang dewasa ya. Dan di tahun 98 waktu kita demo turun ke jalan waktu reformasi, mereka tuh nggak pernah ada ya, mereka itu para pengecut ya. Kalau bisa dibilang
di zaman itu mereka apa, pegang burung lah, saking takutnya gitu. Ya kalau kita alhamdulillah kita ada di lapangan lah. Makanya jangan sampai Pak Prabowo, ya saya berharap mengikuti jejak Pak Jokowi yang merangkul. Boleh dirangkul, tapi rangkulnya oleh hukum gitu. Jadi setelah dieksekusi, setelah diproses hukum, masuk penjara, baru dirangkul di dalam penjara untuk supaya ketika mereka keluar penjara tidak melakukan hal bodoh itu lagi, ya. Karena ya menyebar orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang ya kita harus fair aja, orang-orang yang dibayar oleh pihak asing melalui lembaga-lembaga asing dengan berlindung di balik kedok sosial ya untuk merusak negara ini gitu. Apa nih, Bang? Peluang Anies dan Ahok bersatu di Pilpres 2009. Ya Pilpres 2029 ini kan 2029 setiap partai politik itu sudah bisa mengusung calon presidennya. Ya, jadi kalau misalnya ada 15 partai politik peserta pemilu, maka bisa saja ada 15 calon presiden. Tapi kan faktanya nggak begitu, karena partai itu mencalonkan seseorang itu kalau potensinya potensi menang. Kalau potensi nggak menang ya ngapain gitu kan. Jadi ya kalau 15 partai politik nanti 2029 ya paling banyak 5 calon presiden gitu ya. Dan kalau bicara apakah Ahok sama siapa Anies bisa bersatu di Pilpres 2009, ya bisa aja kalau ada partai yang mau mengusung. Cuma kan masalahnya semua partai pasti punya jagoan masing-masing kan ya di partai politik. Apalagi misalnya PDIP gitu kan, ya pasti mereka akan mengusung Puan Maharani daripada Anies atau Ahok ya untuk maju. Apalagi kan Anies ya sudah punya track record ya di beberapa partai ya didukung, akhirnya ya begitulah. Jadi kemungkinan sih kecil Anies dan Ahok bersatu di 2029. Terus yang bilang Prabowo dengan bahasa binatang itu sampai mana, Bang? Nah ini kan saya berharap ini tetap diproses ya, agar supaya aktivis ya, katanya aktivis itu ya bisa tahu gitu bahwa kebebasan di negeri ini tidak bisa sebebas-bebasnya, karena di konstitusi kita juga mengatur hal itu, bahwa kebebasan setiap orang itu dibatasi dengan kebebasan orang lain ya. Makanya harus diproses ya. Saya belum tahu sampai di mana nih prosesnya, tapi sebaiknya diproses agar supaya menjadi pelajaran bagi yang lain bahwa demo menyampaikan pendapat itu sah-sah saja, bahkan dilindungi di negara ini secara undang-undang. Tapi kalau sampai memaki itu tidak diatur dan tidak dibolehkan di dalam undang-undang menyampaikan pendapat, sehingga bisa menggunakan pasal pidana dan undang-undang pidana yang lain. Jadi ini sebaiknya diteruskan, jangan dimaafkan ya, seperti Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi dia memaafkan, tapi dia memberikan contoh yang bagus ya, artinya Pak Prabowo sudah tidak lagi perlu mencoba pola seperti Pak Jokowi yang merangkul ya, karena ternyata merangkul orang-orang yang orang-orang aneh itu bukan malah semakin baik, malah semakin buruk ya, mereka jadi besar kepala.
Anies sekarang masih keliling dari Mulia Ramadan. Anies sekarang masih keliling safari politik, sasarannya mahasiswa. Ya nggak apa-apa. Itu kan haknya Anies ya untuk keliling kemana-mana, mau mempromosikan dirinya, nggak apa masalah. Tapi kan secara konstitusi yang punya kewenangan untuk mencalonkan presiden itu adalah partai politik ya. Jadi Anies harus segera membuat partai politik ya kalau dia ingin maju di 2029. Kalau cuma safari keliling-keliling dengan tujuan buat pendidikan ya oke-oke aja, good lah. Tapi kalau sampai ada tujuan ke sana ya boleh-boleh aja untuk jadi calon presiden, tapi kan beda ya 2029. Kalau 2024 kemarin kan harus karena ada batasan, ada presidensial threshold, sehingga partai-partai bergabung harus saling berkompromi untuk mencalonkan seseorang. Kalau 2029 sudah tidak perlu, jadi setiap partai politik boleh mengusung calonnya sendiri. Ya misalnya nih kayak gue di Partai Garda Republik Indonesia kan, kalau 2029 gue mau jadi calon presiden ya bisa-bisa aja gitu. Keren kali kalau punya presiden kayak gue ya. Habis semua tuh orang-orang yang yang suka menyebarkan hoax ya. Terus orang-orang kelompok-kelompok radikal itu ya pasti habis lah sama gua. Urusan HAM nomor ke-10, nomor 100 itu pokoknya sikat, agar supaya negeri ini balik lagi ke aslinya negeri ini ya, negeri yang sangat berbineka ya. Anies bikin partai biar bisa maju, cuma nggak punya modal. Ya banyak yang bikin partai tapi kan gugur ya. Partai kita ini sebenarnya kalian harus tahu itu ada banyak loh, bukan cuma 15-16 itu ya partai yang lolos jadi peserta pemilu. Kalau partai politik di Indonesia itu ada lebih banyak, ada di atas 50-an pokoknya. Terus apa lagi nih? Semenjak si merah kalah, negara ini jadi Garut terus. PDIP maksudnya ya hak mereka untuk terus berbicara, menyuarakan pendapat mereka. Cuma kalau sampai membuat hoax jangan, sampai menuduh, sampai memaki ya jangan. Kalau cuma mau omon-omon ya silakan aja, nggak ada masalah. Siapa nih? Duktoro bergabung, Turyanto. Ya kalau Anies buat partai nggak apa-apa, ya itu hak ya. Tapi kan harus lolos di pemilu 2029 sebagai partai peserta pemilu. Dan sepertinya nggak bisa kalau partai baru itu langsung mengusung calon presiden ya. Ada aturannya. Jadi kalaupun mau ya dia bisa mencalonkan partainya. Kalau ada partai benar, kalau Anies punya partai, dia harus mencalonkan Anies itu di 2034. Jadi nggak bisa langsung di 2029 gitu. Apa nih? Pemimpin saja dihina-hina sekarang ini. Iya ya, makanya jadi jangan sampai pemimpin kita ya yang terus dihina, karena ini bagaimanapun
Ini kan merongrong apa namanya, kedaulatan negara ini gitu, wibawa negara ini kalau terus dihina gitu pemimpin kita. Jangankan apa sekelas presiden, sekelas ketua RT kita aja kalau dihina orang kan kita nggak suka gitu kan, apalagi sampai presiden dihina. Jangan juga, semarah-marahnya kita tetap dia adalah presiden kita. Apa Nana, andai semua punya wawasan seperti Bapak? Banyak yang punya wawasan seperti saya, cuma mungkin ada yang belum berani speak. Sebetulnya yang buat gaduh itu para mafia yang pakai tangan FPI. Mau siapapun ya, mau ormas apapun di negara ini ya harus patuh pada undang-undang ormas gitu kan. Dimana undang-undang ormas itu ya harusnya, di undang-undang ormas itu seharusnya mensupport ya program-program pemerintah gitu kan, dan ormas-ormas ini kan disupport juga oleh pemerintah ya secara keuangannya. Jadi jangan seperti sekarang ya seolah-olah punya kebebasan sendiri gitu. Pokoknya semua harus mengacu lah pada aturan main, jangan juga mengacu pada keinginan sendiri ya. Karena negara ini termasuk ormas itu lahir karena undang-undang itu lahir karena ada negara ini. Jadi kalau kalau ormas itu lahir dari negara ini ya tentu ya harus menghormati negara ini gitu. Jangan juga sampai menghina, apalagi ingin misalnya ya yang paling parah itu mengubah konstitusi kita ya. Itu udah kelompok radikal yang harus segera diberantas dengan cepat dan segera. Apalagi oh iya, ke depan itu termasuk apa namanya, kepala daerah itu sudah kebanyakan sudah bisa diusung oleh satu partai ya, karena ada perubahan dari MK. Makin menarik sih 2029 ini, makin menarik konsentrasinya ya, makin menarik sehingga akan banyaklah bermunculan calon-calon yang sesuai dengan keinginan partai politik ya. Karena suka tidak suka untuk melahirkan para pimpinan di negara ini ya memang harus melalui partai politik. Itu sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45 dan itu harus kita hormati. Oh iya, ada lagi nih satu hal, bahwa terkait korupsi ya yang lagi ramai saat ini, semakin ke depan semakin banyak yang terbongkar korupsinya, itu sebenarnya semakin bagus. Kenapa? Karena artinya sistem yang dibuat ya presiden-presiden sebelumnya dan pembenahan khususnya kemarin di zaman Pak Jokowi ya, termasuk BUMN itu tuh dibenahi benar sehingga akhirnya ya muncul sekarang ya tikus-tikusnya kelihatan gitu kan, karena benar-benar dibersihkan sarangnya gitu, sehingga BUMN kita menjadi BUMN yang sehat. Makanya, dan saya juga setuju ya kemarin beberapa tahun lalu ya banyak ya BUMN yang tidak produktif, yang hanya mengambil atau uang negara ya, hanya menjadi pemborosan uang negara, itu dibubarkan. Itu sangat setuju. Jadi benar-benar BUMN kita ya harus BUMN yang sehat gitu. Ini tolong
nanti saya mau coba nih. Lawa, hai Lawa. Resmin Silaban, halo. Lucky, halo. PHC Cilincing, halo. Termasuk ya Pak Ahok ya. Saya sangat menyayangkan ya Pak Ahok kemarin, saya ya nonton setengah ya, potongan-potongan ya. Seharusnya dia bongkar itu waktu dia masih menjadi komisaris utama ya. Karena kan fungsi pengawasan ada di dia gitu. Jangan sekarang baru teriak-teriak. Harusnya dari awal dibongkar. Kalau memang ada kejahatan jangan juga disembunyikan. Harusnya dibongkar dari awal. Nah, kalau ada data-data dari Pak Ahok sekarang itu langsung ya kasih ke ke aparat hukum ya, biar diproses. Kan waktu itu Pak Ahok kalau bisa ngasih data itu kan semakin terbuka ya tikus-tikusnya lah gitu, kalau memang ada gitu. Dari Aryo, kalau dari dulu dibongkar pasti lo serang. Oh nggak mungkin lah, gue itu ya, mungkin Mas Aryo lihat lah ya, gue itu pernah di sebuah stasiun TV, siapa nih orang Gerindra itu, dia heran sama saya gitu, karena waktu itu soal FPI ya, bubaran FPI itu saya menyerang 3 menterinya Jokowi saat itu kan, karena saya bilang mereka para pengecut waktu itu, padahal saya pendukung Jokowi saat itu. Saya bilang Pak Prabowo FPI itu kalau mau dibubarkan langsung dibubarkan ya, jangan dari menteri Menteri Agama lempar ke Menteri Dalam Negeri, nanti Dalam Negeri lempar ke Polhukam, siapa waktu itu, Menko Polhukam waktu itu, si Pak lupa saya itu. Jadi kaget lah mereka gitu kan. Jadi pas kita lagi break sambil ngerokok gitu sama Pak Karni, dia bilang, lu kan pendukung Pak Jokowi kok serang menterinya Jokowi. Loh, saya bilang kalau memang harus saya ngomong apa adanya ya harus apa adanya dong ya. Jadi ada tuh, kalian bisa lihat di YouTube ya, ILC waktu bicara pembubaran FPI ya. Jadi saya bilang harusnya tegas, kalau FPI mau dibubarkan. Nah, saat itu ada pembicara salah satu dari FPI itu datengin gua, dia bilang, ya bener Mas, dia bilang kan, kalau mau dibubarin bubarin, jadi kita bisa challenge ke bisa gugat gitu. Ya iya, saya bilang, makanya jangan apa-apa Pak Jokowi, saya bilang, yang harus turun, jangan jadi pengecut, saya bilang, para menterinya, apa-apa Pak Jokowi. Iya, akhirnya memang Pak Jokowi yang yang turun tangan, termasuk HTI kan Pak Jokowi juga yang turun tangan gitu, karena menterinya pada saling lempar tanggung jawab. Jadi gue nggak peduli gitu, kalau memang salah ya salah aja. Jadi kalau ada yang bilang kalau Ahok bongkar saat itu gue akan bela, nggak ada urusan buat gue. Lawa, mudah-mudahan Pak Ahok mau memberikan bukti yang utuh dan tidak dipilah. Nah, setuju. Jadi Pak Ahok ya, saya kalau bisa nanti gue juga akan WA Pak Ahok ya. Saya akan WA Pak Ahok, saya akan bilang, bro, lu kirim dong itu ke aparat hukum ya, sama kayak Pak waktu itu Erick Thohir gitu kan, dia jadi Menteri BUMN,
ada dugaan-dugaan korupsi di BUMN, itu dia langsung laporkan ke mana, ke aparat hukum. Dan ya buktinya salah satunya ya ini kan, terbongkarnya korupsi-korupsi di BUMN gitu. Jadi bagus nih kalau Pak Ahok bisa, walaupun udah telat ya, harusnya waktu dia jadi komisaris utama dia harusnya bongkar gitu ya, harusnya begitu sih. Mas Ihsan, FPI dibubarkan oleh Pak Jokowi meski Menteri Agama. Ya, jadi memang benar-benar waktu itu Pak Jokowi yang turun tangan langsung gitu kan, bukan para menterinya, ya, termasuk Pak siapa waktu itu ya, panglimanya siapa saya lupa. Harusnya segera gitu lakukan eksekusi ya. Jadi kalau siapa orang bilang gua ngebual, yang gua bilang tadi ya silakan aja, ada kok di YouTube ya, waktu gua serang Menteri Jokowi gitu kan, Pak Jokowi soal kasus FPI di TV gitu, live itu. My silence, izin repost live-nya bang. Monggo lah, gue nggak ngerti gimana caranya. Kiacle, sehat selalu, sama-sama bro, sama-sama sehat juga ya. Jangan berharap banyak dengan Ahok, pahlawan kesiangan. Ya nggak apa-apa, kalau Ahok mau jadi pahlawan kesiangan pun nggak apa-apa. Yang penting data yang dia bilang itu segera dikirimkan gitu kan, segera dilaporkan ke aparat hukum ya, kasih ke pemerintah, kasih ke pihak berwenang yang bisa, ya siapa tahu gitu kan, bukti-bukti yang masih dicari oleh aparat hukum akhirnya ditemukan di bukti-buktinya Pak Ahok gitu kan. Bagus aja sih ini. Saling support jadinya. Jadi Pak Ahok juga bisa mensupport untuk pembersihan BUMN dari para tikus-tikus, walaupun Pak Ahok sudah tidak di BUMN lagi gitu. Dulu Pak Prabowo kawan akrab sama petinggi FPI. Kalau Pak Prabowo itu sama semuanya ya, bahkan saat ini orang-orang yang berseberangan dengan Pak Prabowo itu ada jadi menterinya Pak Prabowo, membantu Pak Prabowo, bahkan ada di ring satunya Pak Prabowo gitu. Jadi Pak Prabowo itu sama siapa saja yang dulu ya, namanya dalam kontestasi itu kan saling serang ya. Siapapun bisa lah saling menyerang ya. Pak Prabowo dan Pak Jokowi juga dulu saling serang kan. Tapi ya setelah kontestasi itu selesai ya selesai juga gitu kan. Nah ini juga hal yang baik yang dipertunjukkan oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo ya, di mana mereka benar-benar bersatu walaupun tadinya mereka lawan ya di dalam pemilihan. Tapi setelah selesai mereka bergabung, mereka saling support, dan itu yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang. Jadi Pak Prabowo mau sama siapa saja berteman, merangkul, tapi ya masih ingat kata Pak Prabowo kan, kalau nggak mau diajak, kalau nggak mau dirangkul, kalau jangan ganggu. Itu pesan yang sangat menohok ya saya pikir, karena Pak Prabowo punya ketegasan sendiri ya. Artinya kalau nggak mau bantu, nggak mau bergabung ya jangan ganggu. Dan ini sudah dibuktikan kan. Artinya beliau tegak lurus, beliau nggak peduli dengan berbagai
tudingan miring, pokoknya apa yang dia sampaikan di dalam kampanye dia akan lakukan, dan itu dilakukan. Dedi, semuanya tipu-tipu alias garong, terutama pejabat negara ini tidak terkecuali. Dia sebenarnya gini ya, pejabat negara itu, yuk, boleh. Enggak lah, teh aja. Ada apa? Ada. Bentar ya. Enggak. Teh. Ya biasa aja, teh hangat aja. Jangan. Tawar hangat. Cemilannya apa? Tahu, kayak tahu aja lah. Kurma. Boleh. Kurma, terus kalau cemilan lontong-lontongnya? Enggak lah. Kan ada ayamnya kan itu gitu-gituan. Ada yang sayur sih, Pak. Hah? Yang sayur. Ada? Sayur. Boleh. Itu aja. Oke. Ya, makasih ya. Ada yang nawarin buat buka puasa. Gue tadi ngomong apa ya? Oh ya, si Dedi semuanya tipu-tipu alias garong, terutama pejabat negara. Jadi gini, dimanapun ya di negara ini, kita jangan ngomong para pejabat negara deh. Ya kita ngomong di hal yang paling ini deh, di sekitar kita deh. Misalnya di kantor kita, ada nggak yang nyolong, ada nggak yang korupsi? Di tingkat RT kita lah, ya, ada nggak? Atau jangan jauh-jauh lah, misalnya ada beberapa dulu ya, kawan-kawan saya tuh dulu suka parkir gitu kan, dulu suka parkirin ganti-gantian, tapi perjanjiannya nanti duitnya dibagi rata gitu kan. Nggak taunya ketika dia lagi parkirin mobil, ada beberapa duit itu udah dimasukin dulu ke kantongnya gitu, supaya nanti pas dibagi dia ada lebih. Nah itu kan ada korupsi juga kan sebenarnya. Atau kita suruh teman kita atau OB lah yang di kantor misalnya gitu kan, bukan berarti semua OB ya, ntar dipelintir lagi, suruh beli makan gitu kan, harganya berapa, dibilang berapa. Jadi sebenarnya ini sudah yang namanya korupsi ini, bahkan negara ini belum ada itu korupsi itu udah ada ya. Nah, tinggal bagaimana caranya meminimalis korupsi itu dengan aturan dan sistem yang baik gitu. Jadi nggak hanya pejabat negara, di strata yang paling bawah juga pun banyak yang melakukan korupsi gitu kan. Bagaimana menurut Abang kasus Pertamina? Kalau kasus Pertamina ini dibongkar ya, siapapun itu nggak peduli kita, pokoknya dibongkar. Ada yang yang menggunakan kekuasaannya untuk mendapatkan uang dengan cara yang nggak benar, ya bongkar, jangan tanggung-tanggung ya. Dan ini bagus, artinya nanti tidak akan ada lagi di Pertamina yang berani-berani gitu kan main-main kalau ini dibongkar sampai sedalam-dalamnya. Jadi jangan sampai salah, dengan adanya korupsi, terbongkarnya korupsi ini malah hal yang positif, bukan hal yang negatif ya. Karena ke depan mereka nggak akan berani lagi melakukan hal itu kan. Yuan, mereka dikit-dikit teriak adili Jokowi, adili Pak Prabowo. Ya, apa yang diteriakin gitu, adili Jokowi. Mereka yang teriak adili Jokowi, tapi mereka nggak punya bukti gitu bahwa Jokowi melakukan tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Ya silakan. Itu adili Jokowi, adili Pak Prabowo. Apa gitu kan? Itu kan cuma hanya omon-omon gitu kan, teriakan-teriakan. Pegawai pihak asing ya, orang-orang yang dibayar oleh asing untuk merusak negara ini, untuk membuat heboh negara ini, membuat gaduh. Jadi mereka itu yang dibayar, yang memang
Kan kata Pak Prabowo juga begitu kan, ada LSM asing yang bayar beginian, dan itu real. Pak Prabowo nggak mungkin ngomong sembarangan ya. Dan gue juga udah banyak pengalaman dengan orang-orang asing itu gitu, yang bayar, yang mengeluarkan dana banyak untuk merusak negara ini. Punya pengalaman banyak gue untuk itu. Apa fire, simbol negara ada berapa bang? Nah ini sebenarnya itu mau ngeledekin gua nih soal simbol negara. Padahal ya, jadi ada gue aneh gitu. Gua waktu itu sama ada Rocky Gerung, ada orang PDIP gitu kan. Nah kita lagi berdebat lah di situ. Nah si orang PDIP ini mengatakan presiden adalah simbol negara. Tapi kok gue bingung jadinya, dan itu ada di video gitu, ada di YouTube, silakan dicari. Tapi anehnya tuh rental buzzer ya, rental komentar itu diarahkan seolah-olah yang ngomong simbol negara gue bingung. Ini gila-gilaan ya bayaran orang-orang itu, sampai sesuatu yang bukan gue omongin di framing jadi gue yang ngomong ya. Jadi yang ngomong simbol negara itu adalah politisi PDIP, bukan gue gitu. Ahmad Dewa, gerombolan sakit hati jangan didengerin bang. Enggak lah, ngapain? Gerombolan sakit hati itu jangan didengerin, ditonton aja ya, biar mereka makin sakit hati. Nggak perlu juga kita harus membela diri di hadapan mereka, ya biarin aja. Toh nanti kalau yang bayar mereka udah pikir nggak ada gunanya, teriak-teriak, mereka juga diem juga. Wah, udah buka ya? Ya udah ya, udah pada buka. Saya mohon pamit. Nanti kita lanjut lagi ya. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Ini matinya gimana nih? Oke, bye ya. Saya mau coba matiin.